Hai semua. Krisis energi global yang semakin meluas kini mulai dirasakan di berbagai negara, termasuk Singapura. Ketergantungan tinggi pada gas alam, serta fluktuasi harga energi dunia, menciptakan tekanan besar terhadap sektor kelistrikan negara tersebut. Sejumlah perusahaan listrik swasta, yang selama ini berperan dalam memasok listrik bagi masyarakat dan industri, mulai tumbang akibat kenaikan biaya operasional yang tak terkendali. Beberapa di antaranya bahkan telah resmi menghentikan operasinya, mengembalikan pelanggan mereka ke penyedia listrik utama yang ditunjuk pemerintah. Situasi ini memaksa pemerintah Singapura untuk mencari langkah-langkah strategis guna menjaga pasokan listrik tetap stabil serta menghindari dampak yang lebih besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Penyebab utama krisis ini adalah lonjakan harga gas alam yang terjadi sejak berbagai negara mulai melonggarkan pembatasan akibat pandemi. Permintaan energi yang meningkat tajam mendorong harga gas ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga membebani perusahaan-perusahaan listrik. Alternatif seperti batu bara juga bukan solusi mudah, karena harganya yang turut naik serta regulasi lingkungan yang semakin ketat. Di tengah kondisi yang semakin sulit, pemerintah Singapura menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa krisis ini tidak menyebabkan lonjakan harga listrik yang berpotensi membebani rumah tangga dan industri. Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah meningkatkan cadangan energi strategis, baik melalui impor listrik dari negara tetangga maupun dengan mencari sumber energi alternatif yang lebih stabil. Sebagai negara yang bergantung pada impor energi, Singapura kini harus segera melakukan diversifikasi sumber daya agar tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga global. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan hidro mulai mendapat perhatian lebih besar. Tetapi transisi menuju energi hijau tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Investasi besar, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan yang mendukung, menjadi faktor kunci dalam memastikan energi terbarukan dapat menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah Singapura telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi bersih, tetapi tantangannya adalah bagaimana memastikan transisi ini tidak mengganggu stabilitas pasokan listrik yang sudah ada. Di sisi lain, masyarakat dan industri di Singapura juga harus mulai beradaptasi dengan situasi ini. Efisiensi energi menjadi semakin penting, baik di sektor industri maupun rumah tangga. Pemerintah kemungkinan akan menerapkan kebijakan untuk mendorong penghematan energi, misalnya melalui insentif bagi penggunaan peralatan hemat energi, atau penerapan tarif listrik yang lebih fleksibel guna mengendalikan konsumsi pada jam-jam sibuk. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Singapura, tetapi juga di banyak negara lain yang bergantung pada impor energi. Lonjakan harga energi global menjadi pengingat bahwa ketergantungan berlebihan pada satu sumber daya bisa menjadi bumerang ketika terjadi krisis. Singapura bukan satu-satunya negara yang mengalami dampak krisis energi ini. Jepang, misalnya, harus mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir yang sebelumnya dihentikan. Sementara di Eropa, Jerman dan Prancis berjuang untuk menstabilkan pasokan listrik mereka. Di sisi lain, beberapa negara seperti Norwegia dan Islandia telah lama mengandalkan energi terbarukan seperti tenaga air dan panas bumi, yang lebih stabil dibandingkan bahan bakar fosil. Sementara itu, China dan Amerika Serikat terus berinvestasi besar dalam teknologi penyimpanan energi guna meningkatkan efisiensi jaringan listrik mereka. Bagi Singapura, strategi masa depan kemungkinan besar akan mengarah pada peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga, serta investasi dalam teknologi seperti hidrogen hijau dan sistem penyimpanan energi. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada komitmen jangka panjang pemerintah, dukungan sektor swasta, serta kesadaran masyarakat dalam mengadopsi pola konsumsi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar.
Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.